Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu bapak dan jamaah Masjid Siti Waliyah Pimpinan Cabang Madya Kelatian yang saya hormati, alhamdulillah sore yang luar biasa, di sore yang sangat bahagia pada sore hari ini di masjid yang nyaman juga ini, dengan AC alami yang nikmat, sehat, dan suasananya seperti hari raya tadi di jalan. Apalagi masuk rakyat, masya Allah, luar biasa. Ini belum ada sudah daya. Bapak Ibu, ini kajian saya beri nama kajian jelang Syawal. Biasanya kan kajian Ramadan, ini kajian Ramadan jelang Syawal. Karena kita tahu pemerintah nanti itu menjelang maghrib jam ini sekarang ini sudah bersabar dari jam 16 tadi di seluruh Indonesia dengan Kementerian Agama mengadakan Ru'yatul Hilal. Untuk apa? Untuk menentukan kapan akan jatuhnya tanggal 1 bulan Syawal. Nah, kajian hari ini akan kami sampaikan berkaitan dengan hal itu dan bagaimana posisi kita, juga apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan besar Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan kita kaji dari berbagai sisi dan mudah-mudahan cukup waktunya walaupun 30 menit. Jadi ini kami dasarnya adalah hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Besar Muhammadiyah dengan teori wujudul hilalnya. Jadi dasar yang digunakan adalah menggunakan hisab hakiki, ya, menghitung sebenar-benarnya, setepat-tepatnya, karena berdasarkan kajian ilmiah dan juga karena syaratnya perintah untuk menghitung dan melihat hilal ketika akan memulai maupun mengakhiri bulan Ramadan maupun Syawal. Kenapa? Ya karena kita harus mengikuti syaratnya, syariahnya kita harus tidak boleh meninggalkan. Hanya tekniknya, nah ini Muhammadiyah berpegang kepada hisab hakiki dengan teori wujudul hilal. Nanti akan kita sampaikan tentang yang termasuk awal Ramadan, hanya sedikit saja nanti saya sampaikan. Kemudian Syawal nanti akan kami kaji, dan sedikit nanti juga tentang tanggal 1 Dzulhijjah, karena itu nanti untuk mengetahui kapan Arafah dan kapan Idul Adha. Jadi kalau kemarin kita sudah melalui sampai hari ini dasar yang digunakan untuk menghitung itu adalah peredaran bulan mengelilingi matahari dan kemudian bersama-sama peredaran bulan mengelilingi bumi dan kemudian bersama-sama mengelilingi matahari, dan itu kemudian yang bisa dihitung. Bahwasanya untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal itu sudah ada kriteria. Yang pertama tentunya sudah terjadi istima atau konjungsi dalam bahasa astronomi. Konjungsi atau istima itu kalau dalam bahasa Arab istimaan itu arti kumpul. Ya, maka ada istimewa ulama, itu ulama-ulama berkumpul dalam satu majelis. Jadi yang beristimanya itu matahari bulan-bulan dalam satu garis. Nah, pada awal Ramadan kemarin kita mulai ya, tanggal ketika terjadi istimewa itu bulan April tanggal 12 dari Senin, itu jamnya 9:33 menit 59 detik pagi hari, dan tinggi hilal pada saat itu 3 derajat, sudah sangat tinggi. Majelis Tarjih memedomaninya adalah kalau yang plus berapapun, misal ini plus 01 tetap berarti sudah jatuh pada tanggal 1 berapapun. Sementara kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama
termasuk Mabim itu kesepakatan Menteri-Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura itu memberikan kriteria tanggal 1 itu ketika sudah terjadi istimewa. Kemudian ketika matahari tenggelam, bulan itu berada di atas ufuk. Nah, jadi ketika matahari tenggelam, bulan di atas ufuk. Nah itu memenuhi. Kemudian tinggi derajatnya itu 2 derajat. Nah itu kalau Mabim. Kalau Muhammadiyah tidak pada bulu, namanya teori wujudul hilal. Wujud itu kan kelihatan, hilal itu anak bulan. Nah, berapapun kalau dalam kaidah ilmiahnya, teorinya itu sudah di atas ufuk, berapapun itu sudah disebut wujud, berarti itu sudah jatuh tanggal 1. Dan itu dihitung setiap bulan seperti itu. Menghitung tidak melihat. Jadi dia tidak meru'yat tapi menghisap. Kalau dulu memang yang digunakan masih tarjih hisab dan ru'yat. Ketika terjadi ru'yat mendahului hisab, maka diutamakan ru'yat. Tapi secara teori dan empirisnya, faktanya itu la yumkin bahasanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Ru'yat itu dasarnya hisab. Jadi ketika kita akan melihat hilal itu ya dihitung dulu ketinggian hilalnya, berapa derajat lintang selatan dan lintang utara, posisi bulan itu di sebelah mana. Nah, itu sudah dihitung kriterianya ada. Baru kemudian diru'yat. Gak mungkin orang nggak tahu teori langsung meru'yat. Nah, nanti akan melihat salah ada titik putih di dalam bulan. Atau ada planet yang lain, bintang yang lain, ya itu dikira bulan, itu ada, itu terjadi. Nah, karena itu harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu itu ya Ramadan yang lalu. Nah, sekarang ini untuk Syawal 1442 Hijriah. Jadi Bapak Ibu, istimewa jelang Syawal 1442 Hijriah itu terjadi pada hari Rabu. Kali ini ada apa ini? Selasa. Hari Rabu itu jam 2 nanti malam Fajar, belum Fajar ya? Fajar, salah artian ya? Fajar bahasanya orang Arabia itu tengah malam. Kalau Fajar bahasa syariahnya itu subuh. Ini harus kita pahami. Menurut orang Arabia, Fajar orang Arabia ya, jam 2, 3 menit, 2 detik itu baru terjadi istimewa. Pada syarat adanya hilal itu harus istimewa terlebih dahulu. Kalau hari ini Bapak Ibu, nanti bisa sampaikan bukti-bukti bahwa itu masih minus 5 derajat, jauh sekali, dan belum terjadi istimewa. Oh, istilahnya ini kan. Jadi setelah kaidah keilmuan tidak mungkin bisa dilihat, la yumkin, tetapi secara kelembagaan wajib mengadakan ru'yat. Berapa bisa? Nah, sudah tanggal 29 posisi naik. Kalau badan nanti itu dan tahu dan nanti tidak akan disetujui. Seandainya ada orang yang bersaksi saya bisa melihat dan posisinya tepat di atas mana. Kalau orang yang ahli hisab, orang astronomi harus menyampaikan secara detail sampai berapa jam waktunya, berapa detik, berapa derajat ketinggian hilalnya, posisinya berapa derajat di lintang utara, itu harus tepat itu. Kalau ada orang seperti itu, secara keilmuan ditolak, tertolak, mardud, amin. Kemudian kriteria kebenaran agama juga sama. Kalau di bawah 2 derajat, maka saksi orang tersebut dianggap tidak sah. Walaupun ada orang yang melihat, itu tidak akan dinyatakan diterima. Sehingga nanti sidang isbat itu saya yakin, hakul yakin, itu Idul Fitri akan jatuh pada hari Kamis. Pemerintah kenapa? Karena secara keilmuan belum terpenuhi, belum terjadi istimewa, masih minus, dan tidak mungkin matahari bau bisa didelok, kecuali deloknya kalau jadi nggak mungkin itu ya. Jadi tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Pekalongan ini itu 7 derajat minus. Jadi minus 7 derajat. Dan kemudian pada bujur timur itu plus 3 derajat 44 menit
38 hilal sudah wujud. Maaf ini kesalahan yang itu saya tak benarkan. Ini yang ada rabu, ini plus bukan minus. Jadi tinggi hilal pada saat matahari terbenam di pekalongan itu 7 derajat, usianya 48 menit. Gitu ya. Kemudian bujur timurnya 110 derajat, dan kemudian tinggi hilalnya adalah 3 derajat 44 menit 38 detik. Ini yang melintang selatan, ini melintang bujur timurnya. Jadi 3 derajat sudah tinggi Bang. Jadi karena itu Rabu, maka kalau hari ini ya minus jauh karena 24 jam kan. Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk. Jadi 1 Syawal jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021. Ini secara umum, ini satukan yang ini hasil hisab hakiki dari Majelis Taklim dan Tajdid. Kalau ini Indonesia nanti ya istimewanya itu hari Sabtu Pahing, jamnya 8 pagi, jadi jauh. Tinggilannya juga tinggi 3 derajat juga, sehingga insya Allah tidak ada masalah, semua sama nantinya. Kemudian 1 Dzulhijjah tanggal 11 Juli. Ini untuk Dzulhijjahnya. Nah sekarang kita berdasarkan hasil hisab tersebut, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa Wage 13 April 2021 kemarin, dan 1 Syawal jatuh pada Kamis Wage 13 Mei 2021. Sementara 1 Dzulhijjah nanti jatuh pada Hakon 11 Juli 2021, dan Arafahnya 11 Dzulhijjah itu hari Senin lagi 19 Juli 2021, sehingga Idul Adha 10 Dzulhijjah adalah hari Selasa Pahing 20 Juli 2021. Dia sudah jauh-jauh hari sudah menghitung ini karena berdasarkan fakta dan karena secara keilmuan sudah terpercaya, valid, sehingga diuji siapapun hasilnya sama karena alat ukurnya juga sama, tidak menggunakan hasil karya lokal, ya, nggak menggunakan karya lokal. Maaf, saya tidak mengatakan ada kelemahan pada karya-karya itu, punya kelebihan pada masanya tentunya, ya, punya kelebihan pada masanya. Era sekarang era IT, era teknologi, semua pakai GPS, ya, melihat hilal pun tidak dengan mata kepala rupanya, pakai alat teropong bintangnya, teodolit itu yang digunakan, dan akhirnya apa? Ya, itu membantu saja. Tidak sah kalau penganut teori ru'yatul hilal, harus dengan mata. Karena sumul ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi bimakna ya ijmalan, makna secara global. Dia melihatnya adalah lil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Nah sekarang melihat ini itu tidak mungkin dengan mata kepala Bapak Ibu, apalagi cuma 3 derajat. Di Indonesia itu bisa kita lihat kalau bulan di atas 6 sampai 7 derajat, itu kita baru bisa melihat. Kalau hanya di bawah 3 derajat, 4 derajat saja susah kok. Tapi anehnya orang Indonesia itu sakti-sakti. Kalau sudah 2 derajat, itu ada orang yang bisa melihat dan bersaksi. Nah, jadi sakti orang Indonesia itu, punya ilmu limut, gitu. Ya, mengalahkan teknologi alat penerobong bintang. Ya, dengan alat ini alat bantu, ya, bukan ini yang digunakan melihat, hanya alat bantu. Kalau sudah posisinya tepat, baru ini melihat. Nah, tadi di sebelah sana, di Petauni itu, wah iya kayak Padang, ternyata itu mega. Nah, bisa salah itu. Nah, belum tentu. Kalau ini yang kemarin, dari kemarin hasil visibilitas hilal Ramadan tahun 1442 yang kemarin itu saat Ramadan. Jadi yang semakin ke barat itu semakin melihat, semakin ke timur semakin tidak melihat, kan gitu.
Kalau matahari terbit kan dari sini, kalau bulan, ya mestinya dari timur. Tapi kelihatannya kan dari arah barat. Wong jalannya juga ke barat nanti. Jadi yang hijau ini yang nanti jelas kelihatan. Jadi kalau Ramadan yang awal itu ya daerah Amerika sini lebih dulu melihat hilal, kemudian Eropa, kemudian Asia Tengah. Nah, baru yang semakin ke timur, Australia ini yang paling akhir nih. Nah, yang hijau itu jelas terlihat dengan mata kepala. Itu yang pada daerah sini. Tapi daerah Antartika, ya, daerah Antartika. Dan yang kuning itu pakai alat bantu bisa melihat. Kemudian ini pun bisa melihat dengan alat optis juga. Tapi yang putih yang di Indonesia itu nggak bisa dilihat, tapi sudah di atas ufuk. Tapi nggak kasat mata. Tapi kalau bedakan hisap maka bisa dilihat. Ini peta ketika terjadi hilal. Jadi ketika ini kecil kali kan sama, di sini benda jutaan, benda langit jutaan. Ini kan karena digambar di, nggak kelihatan di sini ya, nggak kelihatan di sini. Oh iya, maksudnya harus kelihatan. Nggak kelihatan begitu ya. Terus bayangin orang, sini ada gambar hilal. Tapi karena nggak kelihatan ini. Tidak tulisannya. Ini saya ambilkan ya panduan kita itu kan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, semuanya itu. Muhammadiyah pun juga gunakan itu standar umumnya. Kemudian menghitung secara kalau dulu Muhammadiyah menghitungnya manual, dihitung pakai angka, pakai tangan itu. Sekarang alhamdulillah dengan berbagai teknologi semua aplikasi itu sangat membantu. Tapi bukan penentu aplikasi itu, hanya membantu saja. Jadi tanggal 11, 12 penentu awal bulan Syaban, 11 hari ini, nanti kita lihat posisinya seperti apa. Jadi informasi perakiraan hilal saat matahari terbenam tanggal 11 dan 12 Mei 2021. Penentu awal bulan Syawal itu adalah ketika anak bulan sudah wujud di atas ufuk. Bedanya hanya yang satu mengatakan sudah wujud berdasarkan ilmu pengetahuan, yang satu belum wujud karena tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, itu bedanya di situ. Tapi yang digunakan untuk melihat tadi sama apa? Ilmu pengetahuan. Nah, jadi sama-sama gunakan hisab. Kalau tidak percaya dengan lihat kalender baik yang diterbitkan Kemenang, Al-Irsad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sama tanggal 1 Ramadan harinya hari Kamis. Berarti nanti hari 1 Syawal harinya hari Kamis. Kok nanti ada yang Idul Fitrinya hari Rabu, kalendernya berarti diralat tuh. Soalnya dia juga. Nah, itu minggu ini. Dan itu kemungkinan sangat kecil, kecuali kelompok-kelompok tertentu yang di Sulawesi itu ya, kelompok-kelompok ya apa itu? Akselandia itu sudah belum itu. Biasanya mendahului misalnya. Oh dasarnya gampang, ambrol laut belum lagi gede. Ya, gelombang laut itu dasarnya itu. Nah, jadi jatuh pada tanggal 1 Syawal. 1 Ramadan juga begitu. Jadi tenannya gelombang laut. Jadi orang selamaran itu punya teknik gelombang itu. Sangat simpel. Jadi sangat simpel sekali. Ini peta ketinggian hilal saat matahari terbenam ini hari ini, ya, hari ini. Nah, kalau dari mulai barat, ya, ini kan kalau yang di Amerika ini, ya, di Kanada ini sudah plus nih, 3, 2, 1. Tapi mulai dari Afrika, ya, mulai Afrika terus sampai ke Indonesia itu minus tuh. Ini mulai dari -1, -4, -7. Nah, kita berarti minusnya -4, -5. Nah, kita tahu ya, walaupun hitam. Nah, ya. Jadi ini -4, kita berarti -5 di sini. Nah, ini wilayah kita. Jadi minus, ya secara keilmuan nggak mungkin dong di bawah ufuk. Ufuk nggak bagi ini Bapak Ibu. Misalnya dengan ini laut, ya, ini
Ini bawah laut ya, dengan ufuk itu memandang ke barat. Nah, ufuk itu ini. Nah, ketika matahari dari sini ya, misalnya kita bilang sini, bulan itu harus muncul di sini. Nah, hari ini yang terjadi adalah bulan tenggelam terlebih dahulu, baru diikuti matahari. Itu jadi secara keilmuan tidak mungkin hari ini. Ini yang hari Selasa tanggal 11. Nah, sekarang ya, peta ketiga hilal itu ya, pengamat anggap 60 derajat bintang utara sampai dengan 60 derajat bintang selatan. Ini dijadikan suri dasar untuk mengamati. Nah, yang ini besok ini Bapak Ibu ya, yang besok ini nanti data ketiga hilal tanggal 12 Mei 2012. Nah, tulisannya tak berubahnya nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi kan Selasa minus, sekarang ini tinggi, ini sudah 14 ini. Kita sudah tinggi nih. Nah, ini plus berapa nih? Orang ketok di situ ya. Jadi ini sudah plus 5 di sini. Ya, plus 5. Kalau yang dihitung oleh Majelis Takjih tadi adalah sudah tinggi juga, plus 3 ke atas sudah. Kalau ini dasar yang menggunakan BMKG, ya, BMKG, karena menggunakan keilmuan, semuanya dasarnya hisab astronomi yang menggunakan data-data yang valid. Datanya itu tidak data mati, tapi data yang selalu up to date. BMKG itu selalu memberikan data tidak hanya harian, apalagi bulanan, per menit, per detik bisa diakses. Ya kan, nanti bisa lihat di BMKG, diklik sendiri nanti. Jadi peta ketiga hilal tanggal 12 Mei tadi sudah sangat tinggi sekali. Nah, ini sekarang. Jadi ketiga hilal di Indonesia saat matahari terbenam pada hari ini 11 Mei itu minus 5,61 derajat. Minus. Sementara kriteria hari dinyatakan sebagai tanggal 1 bulan Syawal atau Ramadan. Kementerian Agama berkriteria 1 sebelum bulan itu wujud, sebelum matahari tenggelam, ya, itu bulan harus berada di atas ufuk. Kemudian sebelum terjadi matahari tenggelam ada konjungsi atau istimak terlebih dahulu. Jadi terjadi istimak, kalau bahasa gampang itu gerhana istimak itu, ya. Jadi gerhana itu pasti terjadi setiap bulan. Hanya mungkin tidak di Samaran, kadang di Australia, kadang di Afrika, begitu seterusnya. Karena berjalan, ya, bulan kan mengitari matahari bumi, terus bersama-sama mengelilingi. Kan nanti suatu saat garis lurus, bisa dari sini, bisa lewat sini, dari sini, intinya 12 kali putaran. Itu pasti ketemu dalam satu garis lurus. Itu yang dinamakan dengan istimak atau konjungsi. Itu harus sudah terjadi sebelum matahari tenggelam. Dan saat matahari tenggelam, maka bulan itu muncul di atas ufuk. Dan ketiganya berapa? Kementerian Agama mengatakan ketinggian hilalnya 2 derajat minimal. Kalau kurang 2 derajat berarti belum dianggap bulan baru, maka digunakan istikmal. Nah, itu yang digunakan oleh Kementerian Agama, diistikmalkan. Artinya apa? Disempurnakan. Jadi usia bulan Ramadan yang 29 ini nanti ketika diru'yahkan, mereka beliau kan nanti melaporkan dan nggak bisa melihat dari Sabang sampai Merauke, nggak ada satu yang melihat. Hanya pemerintah memutuskan usia bulan Ramadan adalah 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh pada hari Kamis nanti. Saya yakin insya Allah begitu nanti. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kecuali kalau ada hal-hal di luar yang rasional. Nah, itu kita nggak bisa berpikir lagi. Jadi kecuali kalau ada hal-hal di luar yang rasional, berarti nanti kalau terjadi seperti itu, berarti ya apa istilahnya itu,
melanggar aturan yang dibuat sendiri. Jadi aturan buat sendiri dilanggar sendiri, tapi belum pernah saya yakin. Kita harus mundur, ya. Insya Allah nggak ada terjadi itu. Jadi ini ya, jadi di Jayapura saja itu, ya, 4 minusnya 4 di Jayapura. Di Jayapura ini sini 5 nih di Jayapura. Yang ini di Pelabuhan Ratu, yang ini minus 4. Nah, ketiga hilal di Indonesia saat matahari terbenam pada tanggal 12 Mei besok itu berkisar antara 4,48 derajat di Merauke, ya, kemudian 6,05 derajat di Sabang. Itu pada saat matahari terbenam pada tanggal 12 Mei itu besok. Nah, petanya ini, jadi ini peta ketiga hilal saat matahari terbenam. Jadi sudah plus semua ini di wilayah Indonesia. Kalau tadi kan saya sampaikan di wilayah seluruh dari dunia, ini cukup di Indonesia saja. Nah, jadi tiganya ini peta saya ambilkan dari BMKG. Karena pas visinya hari ini, tadi saya berusaha untuk mendapatkan informasi yang ini saya nggak arah, ya. Saya nggak arah ini secara keilmuan ini bertanggung jawabkan. Nah ini salah BMKG. Nah kemudian ini peta ukur bulan saat matahari terbenam. Jadi hari Selasa bentuk awal bulan Saban pada saat matahari terbenam seperti yang disampaikan tadi adalah masih terjadi minus semua ini. Jadi ini minus semua sehingga tidak mungkin hari ini nanti maghrib itu akan jatuh 1 Syawal. Ini dasar perhitungan hisabnya atau astronomi. Berbeda bagi yang tidak menggunakan dasar ini, tapi dia mempunyai dasar tersendiri. Wallahu a'lam. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk saudara kita yang Abugi itu hitungannya rumusnya itu ajib. Abugi itu, Abugi itu tahun alif Rebu Wagi, mengerjakan Abugi. Ada Asapon itu tahun alif. Ya, harinya Selasa Pon, ada Jamis Dik dan sebagainya. Saya masih ingat karena dulu juga mempelajari konversi antara membuat kalender Hijriah dengan kalender itu biasanya yang lokal itu ada Hindi, ada Cinanya, ada Jawanya. Semua orang nanti bisa melihat, menghitung semua. Kalau sekarang jenengan untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan tahun 2345 langsung ya, bisa diketahui. Dan itulah manfaat teknologi. Dan teknologi itu dasarnya ada sunatullah juga. Sunatullah itu Allah alam itu Allah membuat maka sunatullah. Jadi matahari yang taat tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melenceng sedikitpun. Bumi kita juga begitu. Tidak pernah melenceng, taat, bersujud sehingga patuh jalan terus, tidak akan pernah berhenti kecuali nanti ketika sudah datang dari kiamat. Nah itu. Nah ini kan gambar kalau sudah jelas. Ini kan dijelaskan. Ini kalau sudah di atas 7 derajat ini bisa melihat ini sampai bintang-bintangnya kelihatan. Tapi kalau besok belum bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, ini rupiah IEN ini Pak Muslim sambil gambar Pak Muslim. Ini saya juga belum pernah melihat waktu dulu di Bojonegoro, saya juga nggak pernah melihat. Sehingga hari ini yang saya mewakili Majelis Tabligh sama Masjid, jadi Pak Jalal sendiri yang hadir. Jadi saya yakin dari Kalaman juga menjadi basis itu untuk dilaporkan nanti. Jadi ini dibantu Pak Muslim ketika kan banyak mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir hari ini di Yayasan Pekalongan. Jadi objek astronomis lainnya yang berpotensi mengacaukan ru'yatul hilal yang saya sampaikan tadi ternyata seperti hilal, tapi itu bukan hilal. Nah, benda-benda lain. Jadi dalam perencanaan ru'yat hilal perlu diperkirakan juga objek-objek astronomis selain hilal dan matahari yang posisinya itu berdekatan dengan bulan dan
Ya, kecemerlangannya itu tidak berbeda jauh dengan hilal. Jadi itu yang sering terjadi. Bias itu yang dianggap sebagai hilal. Maka walaupun kurang 2 derajat dia bisa melihat. Tapi secara teori dan ilmu itu bukan hilal, tapi benda yang lain. Benda apa itu? Venus misalnya, itu sangat terang tuh. Ya. Kemudian Mars juga begitu. Jadi bintang yang terang, termasuk Sirius juga begitu. Jadi adanya objek astronomis lainnya ini berpotensi menjadikan pengamat menganggapnya sebagai hilal. Nah ini yang terjadi begitu. Jadi pada tanggal 11 Mei 2021 ini konjungsi belum terjadi dan bulan terbenam lebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, terbenam lebih dahulu daripada matahari. Yang benar itu matahari, ya, baru bulan. Nah, tidak bulan dulu, matahari sih di atas. Ya mungkin bisa dilihat. Nah ini nggak perlu, mestinya nggak perlu diadakan kerja, mestinya. Ya saya nggak katakan sia-sia. Itu ilmu, itu kan kajian. Untuk kajian saja, untuk membuktikan sebagai bukti empirisnya ya harus diadakan seperti itu. Dan membuktikan bahwasanya hisab benar, begitu loh. Semakin meyakinkan itu loh, hisab itu benar, dihitung itu sangat detail, tidak ngarang. Jadi pada tanggal 12 Mei dari sejak matahari terbenam hingga bulan terbenam ada objek astronomis lainnya yang jarak sudutnya lebih kecil daripada 5 derajat dari bulan. Itu yang besok. Tetap ada itu bendanya. Jadi ilustrasinya ini Bapak Ibu. Jadi ketika ini matahari tenggelam, bulan masih di atas ufuk. Ini anggap saja ufuk, ya, atau horizon namanya. Nah kemudian ini nggak kelihatan dengan mata kepala ini. Tapi malah ini Venus ini yang kelihatan dan samar-samar agak putih. Ini itu yang mengecoh orang bisa melihat hilal. Tapi kalau mereka mempelajari tentang astronomi, mestinya kalau di pesantren-pesantren itu kan mengajarkan tentang hisab. Jadi hisab menggunakan kitab tertentu yang usianya sudah berabad-abad dan itu selalu dipedomani. Di ketinggian kita 2 derajat, menurut mereka itu bisa di atas 5 derajat karena manual tadi, jadi sangat tinggi. Maka mereka yakin bahwasanya memang sudah wujud. Wallahu a'lam. Nah, itu kan menurut mereka. Jadi ini Bapak Ibu, ini namanya garis lurus buarem. Kalau ini di sini ada matahari, kan jauh mestinya kan. Matahari di sini matahari, misalnya kalau sebelumnya matahari di sini ya, ini bulan, kemudian di bawah kan bumi, lurus itu namanya konjungsi. Ketika matahari tenggelam ini sudah terjadi sebelumnya, dan bahkan Nabi itu mensyaratkan minimal usia istimewa itu 4 jam, minimal 4 jam dari waktu, misalnya matahari tenggelam itu jam 5 lebih 30 menit, berarti 4 jam sebelumnya. Jadi jam 1 itu minimal itu. Nah, kalau jauh seperti nanti malam jam 2, nah sudah, karena memang usianya sudah 30 hari, nggak usah dihitung, nggak usah diruyal, otomatis karena memang usianya 30 hari. Menghitungnya sampai tanggal 29 itu ketika ternyata minus sehingga usia sudah 30 hari. Nah, sehingga rangkumannya ini Bapak Ibu, ini saya rangkumkan. Konjungsi terjadi pada Selasa 11 Mei pukul 18.59 ya, atau jadi UTC ya, itu Inggris, atau Rabu 12 Mei 2021 pukul 1 dini hari nanti 59 menit 47 detik di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tanggal 12 Mei waktu matahari terbenam paling awal adalah pukul 17.27.13 menit. Ini waktu Indonesia Timur. Nah, kemudian Papua, di Merauke Papua ini ya. Adapun waktu matahari terbenam paling akhir adalah pukul 18.46 18 detik itu di Sabang, Aceh. Jadi terpaut 17.18 terpaut 2 jam. 18 kalau di Merauke berarti sudah jam berapa kalau itu? Ditambahi 2 berarti jam 17.18 19.20 berarti. Sana jam 20,
sementara di Merauke baru maghrib. Jadi bedanya kita kan mau panjang ya. Seperti ini kita sekarang jam berapa ini? Oh sudah maghrib ya? Sudah maghrib lagi? Baik, kita teruskan. Itu intinya ini. Nah, kemudian secara astronomis pelaksanaan ru'yah hilal penentu awal bulan Syawal bagi yang menerima ru'yah dalam penentuannya adalah setelah matahari terbenam tanggal 12 Mei. Jadi 11 Mei orang mungkin gitu loh maksudnya. Tidak bakal terlihat. Sehingga ketika hilal di Indonesia saat matahari tenggelam pada hari ini itu minus 5 derajat. Ya, minus, jadi nggak mungkin di ru'yah. Nah, terus selanjutnya penentuan awal bulan dalam penentuan awal bulan Qamariyah hisab sama kedudukannya dengan ru'yah ini putusan Majelis Tarjih ke-26 tahun 2003 yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Jadi keputusan hisab itu sama dengan kedudukannya ru'yah. Dasarnya ini surat Al-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi nggak ngawur. Matahari nggak sadar diri. Para jelas diri nggak sesuai dengan perhitungan. Jadi sami'na wa ata'na dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila liya'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Yang terakhir, ialah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manjilah-manjilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dengan hak, ya. Dia menjelaskan tanda-tanda besarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Saya kira ini penjelasan global tapi sudah mewakili supaya kita tidak bahasanya bisa kita dalam astronomi, kita dalam ilmu hisab itu tidak paham ya secara ijmal atau global, tapi secara terperinci membutuh belajar khusus ya untuk mengetahui itu. Jadi kriteria yang digunakan ini Muhammadiyah itu telah terjadi istimewa, kemudian istimewa itu terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat terbenam matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk, piringannya ya di atas ufuk berarti plus. Itu Pak ya. Terus sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya, pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita. Dan mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahu wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.